wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sembari kita beristirahat. Kita gunakan kesempatan untuk sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah dan doa kita pada siang hari ini dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu menjadi lafaz harian yang keluar dari lisan kita sebagai penghormatan kita kepada Rasulullah, sekaligus sebagai ketaatan, karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada kesempatan siang hari ini untuk kita sedianya melanjutkan kajian tafsir juz amma dengan surat At-Tin. Tapi karena kita akan jelang bulan suci Ramadan, insyaallah berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, 1 Ramadan bertepatan dengan 23 Maret. Di malam Kamis sudah dimulai tarawih atau sholat malam. Kita akan bahas ayat-ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala merangkai ayat-ayat puasa dalam surat yang terpanjang, surat Al-Baqarah, ayat 183 sampai dengan 187. Ada 5 ayat. Ayat yang pertama berisi tentang seruan kepada orang beriman untuk berpuasa. Dan Allah telah mewajibkan puasa kepada orang sebelum kita dengan tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini kita coba membahas dalam 4 bagian. Yang pertama, seruan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran ini disebut dengan Nida'ul Quran, seruan yang terdapat dalam Al-Quran. Ada banyak seruan yang lain, misalnya ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Itu semua disebut dengan Nida'ul Quran. Khusus ya ayyuhalladzina amanu, panggilan dengan identitas keimanan, di dalam Al-Quran menurut hitungan para ulama ada 89 kali. Satu di antara 89 itu tidak berada di awal ayat, berada di tengah-tengah ayat, yaitu ayat tentang perintah bersolawat dan bersalawat. Tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada di tengah-tengah ayat. Selebihnya 88 ayat itu berada di awal. Apa makna dari ya ayyuhalladzina amanu? Ada penjelasan menarik dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika seseorang datang kepadanya meminta satu nasihat untuk dia bisa pegang dalam kesehariannya yang berkaitan dengan pemahaman terhadap Al-Quran, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu," kalau Anda mendengar Allah
Allah berfirman, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, fa'alaiha sam'aka, konsentrasikan pendengaran Anda. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada orang yang minta nasihat ini. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu akan ada kebaikan yang Allah perintahkan atau akan ada keburukan yang Allah larang. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran itu yang berjumlah 89 itu selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berupa kebaikan, kemudian Allah perintahkan kebaikan itu, atau kemungkinan kedua akan ada keburukan, kemudian Allah larang keburukan. Ini berarti bahwa menurut penjelasan Abdullah bin Mas'ud tadi, panggilan dengan identitas keimanan itu dari Allah adalah panggilan kasih sayang. Kenapa? Karena Allah memerintahkan yang baik untuk hambanya dan melarang yang akan mengakibatkan keburukan untuk hambanya. Nah, tak terkecuali dalam ayat puasa. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi yakinlah dengan diawali ayat ya ayyuhalladzina amanu yang merupakan perwujudan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, maka apa yang diberitakan Allah itu mengandung kebaikan untuk kita. Kalau ini dasar pertimbangan kita sebelum memasuki Ramadan, maka insya Allah kita akan siapkan diri untuk berpuasa karena di dalamnya mengandung kebaikan. Nah, kemudian pada bagian kedua dari ayat itu, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksudnya di sini adalah puasa Ramadan. Kapan diwajibkan? Diwajibkan tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Apakah ada puasa sebelum puasa Ramadan yang diwajibkan? Ada. Namanya puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Yang belakangan ditambah dengan 9 Muharram. Jadi ada Asyura, ada Tasu'a. Nabi pernah mewajibkan kepada para sahabat Asyura. Tetapi di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban, setelah turunnya perintah puasa Ramadan, terkait puasa Asyura yang sempat Nabi wajibkan, beliau mengatakan faman syaa shaumahu wa man syaa tarakahu. Yang mau puasa Asyura silakan, yang tidak mau ya nggak apa-apa. Artinya sudah tidak wajib lagi karena sudah ada puasa baru yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Berapa kali Nabi mengalami Ramadan? Kalau menurut sejarah, Nabi di Madinah itu sampai wafat hanya 10 tahun. Tahun pertama Hijriah tidak ada puasa Ramadan. Berarti Nabi hanya mengalami Ramadan 9 kali. 9 kali Ramadan Nabi berpuasa seluruhnya. Apa makna as-saum atau as-siyam? As-saum itu bentuk tunggalnya, as-siyam itu bentuk jamaknya, singular, plural. Kedua-duanya dikemukakan dalam Al-Quran. Kenapa dalam ayat ini menggunakan bentuk plural? Karena puasanya tidak 1 hari. Puasanya 1 bulan, 29 atau 30 hari. Secara bahasa, as-siyam itu artinya al-imsak. Al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Karena itu ketika Bunda Maryam selesai melahirkan Nabi Isa alaihissalam, ya, tanpa bantuan siapapun, dan itu takdir dari Allah, kehamilan yang merupakan takdir dari Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Sebelumnya Bunda Maryam agak stres ya, karena mengalami sesuatu yang tidak biasa, yang tidak dialami oleh perempuan manapun, baik sebelum beliau maupun setelah beliau.
Tapi karena takdir dari Allah beliau bisa hamil, kemudian mengandung anak yang akan kemudian menjadi nabi. Maka Allah suruh Bunda Maryam ini untuk berpuasa. Tapi puasa dalam pengertian bahasa. Inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Tuhanku untuk berpuasa. Hari ini aku tidak akan bicara dengan siapapun. Jadi beliau menahan diri dari berbicara. Kalau ada yang bertanya ini mana suaminya, kok bisa hamil dan lain sebagainya, beliau tidak mau jawab karena beliau berpuasa. Jadi puasa secara bahasa atau as-shaum as-siyam itu adalah menahan diri. Nah, secara istilah, secara fikih, pengertian bahasa tadi sama. Menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah. Jadi di sini ada 3 hal. Pertama, harus disertai niat untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Ditetapkan niatnya untuk puasa wajib itu di malam hari. Kalau puasa sunnah jam segini mau niat boleh, asalkan dari subuh belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kalau di paginya sudah ngopi, ya nggak bisa diniatkan lagi. Itu beda puasa wajib dengan puasa sunnah dalam hal meniatkan puasa. Karena Nabi pernah datang pada Ibunda Aisyah sekitar jam 9-an lagi. Kemudian bertanya, ada nggak makanan hari ini wahai Umairah? Panggilan kasih sayang Nabi kepada istri dia. Kata Ibunda Aisyah, kami tidak punya makanan hari ini. Kalau begitu saya puasa, kata Rasulullah. Jadi untuk puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari. Sedangkan untuk puasa wajib harus diniatkan malam hari. Apakah setelah maghrib, setelah isya, setelah taraweh, sebelum tidur, ketika akan sahur, pokoknya sebelum subuh. Cukup membatin di dalam hati bahwa besok akan puasa Ramadan karena Allah. Jadi ditetapkan niat puasa Ramadan. Ada puasa pengganti Ramadan. Karena dia sakit saat Ramadan, karena dia bepergian, disebut qadha Ramadan. Ada puasa kafarah, puasa karena melanggar ketentuan agama, sehingga dendanya salah satunya puasa. Nah, puasa yang jadi denda itu berarti jadi wajib. Dalam bahasa agama disebut dengan kafarah. Kemudian ada puasa nazar, puasa yang dinazarkan oleh seseorang. Nah, semua puasa tersebut niatnya wajib di malam hari. Nah, kemudian dalam lanjutan ayat itu disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi umat Islam bukanlah umat yang pertama menjalankan syariat puasa dari Allah. Umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah juga pernah diwajibkan puasa. Tapi bukan puasa yang ditradisikan oleh orang per orang atau oleh suatu komunitas. Puasanya syariatnya dari Allah. Orang terdahulu juga diperintahkan puasa. Nah, dengan adanya kata kama sebagaimana menunjukkan bahwa puasa yang disyariatkan kepada umat terdahulu ada kesamaan sekalipun ada perbedaan. Apa kesamaannya? Dalam hal sifat berpuasanya, bentuk puasanya, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, hubungan suami istri, termasuk ada durasi tertentu. Nah, dalam hal durasi ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena umat terdahulu kalau memulai puasa, ketika sudah malam hari mereka tertidur, maka itu sudah mulai puasa. Jadi mereka kalau bangun tengah malam ingin makan sudah tidak boleh, atau ingin hubungan suami istri tidak boleh, karena sudah mulai puasa.
sampai kemudian setelah Isya baru berbuka. Karena itu ada hadis Nabi yang mengatakan manusia senantiasa berada dalam kebaikan manakala mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ini untuk mempersempit batasan durasi puasa kaum muslimin ya. Jadi makan di akhir waktu sebelum masuk waktu subuh dan segera berbuka ketika waktunya sudah tiba. Itu artinya bahwa puasa yang disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad itu tidak berat, hanya kurang lebih 13 atau 14 jam. Mungkin ada daerah tertentu yang lebih atau yang kurang dari itu. Intinya puasa umat Nabi Muhammad ini lebih mudah. Apalagi yang membedakan dengan puasa umat terdahulu, sahur. Jadi makan sahur itu tidak ada pada umat terdahulu. Karena itu Nabi mengatakan inna faslama baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur. Yang membedakan puasa kami umat Nabi Muhammad dengan puasa umat terdahulu adalah makan sahur. Jadi ahlul kitab yang juga diwajibkan puasa, Yahudi Nasrani pada masa lalu, karena mereka beriman pada Allah, mereka tidak makan sahur. Karena saat mereka makan sahur itu sudah mulai puasanya, mereka sudah lebih awal mulai puasa. Karena itulah Nabi mengatakan makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur ada keberkahan. Tasaharu fa inna bis sahuri barakah. Untuk itu puasa yang sunnah adalah puasa yang terus berusaha untuk bangun di sepertiga malam akhir dan melakukan sahur. Ya, apapun bentuk makanannya selama halal, walaupun hanya meneguk seteguk air sudah disebut sahur yang berkah. Karena Nabi mengatakan fala tada'uhu, jangan kalian tinggalkan sahur itu. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma', walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air. Jadi tidak harus makan satu porsi yang wajar, yang layak, tapi sudah tentu akan lebih kuat, lebih baik kalau diusahakan makan sewajarnya untuk mempersiapkan diri sampai maghrib. Tapi kalau tidak punya makanan atau tidak punya selera makan pada jam seperti itu, ya minimal minum air putih atau mungkin makan kurma atau yang lainnya. Yang penting jangan sampai ditinggal. Bagaimana kalau tidak bangun? Ya diusahakan. Ada ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita buat untuk kita bisa bangun. Mungkin dengan alarm, mungkin dengan meminta bantuan teman dan seterusnya. Insya Allah bisa untuk bangun sahur. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman la'allakum tattaqun. Tujuan disyariatkannya puasa ini adalah untuk mengantarkan hamba beriman agar menjadi orang bertakwa. Jadi puasa bukan tujuan, puasa sarana, sebagaimana halnya ibadah yang lain sarana, sholat, haji, umroh, sedekah, zakat, silaturahim dan lain sebagainya. Semua itu sarana. Tetapi yang paling efektif dari berbagai sarana itu menurut para ulama adalah puasa. Kenapa? Karena dalam puasa itu orang akan memaksimalkan ketaatan yang lain. Dia akan sholat, dia akan bersedekah, dia akan mengaji, dia akan menjaga lisannya, menjaga pandangannya dan seterusnya. Itulah kenapa puasa adalah sarana yang paling efektif untuk mengantarkan seseorang menjadi takwa. Kenapa takwa yang jadi tujuannya? Karena kemuliaan di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketakwaan. Itu satu-satunya tolak ukur untuk menjadi mulia di sisi Allah. Berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling hebat,
dalam pengertian hebat secara akademis atau keilmuan, bukan juga yang paling tinggi jabatannya, tetapi kata Allah at-taqwa, yang paling bertakwa. Sehingga semua berkesempatan untuk mulia, apakah dia miskin atau kaya, apakah dia terkenal atau tidak terkenal, apakah dia punya jabatan atau tidak, semua berkesempatan mulia dengan syarat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan tadabbur ayat ini mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bergembira, bersukacitalah dalam menyambut ibadah puasa ini. Insya Allah Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Untuk itu mari kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa berpuasa Ramadan, dan saudara kita yang sedang sakit saat ini juga disembuhkan sehingga bisa berpuasa Ramadan. Tapi kalaupun masih Allah takdirkan belum sembuh, ada keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa. Tetapi karena puasa itu sangat maslahat, disuruh oleh Allah untuk menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isqina ishfi mardana wa inna tashafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama shifaan ta'amman min indika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.